Pada materi kali ini saya menggunakan sumber dari buku Peluang Crude Palm Oil atau CPO, di mana dijelaskan di sana bahwa reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang menghasilkan suatu ester dengan menambahkan asam lemak bebas yang terdapat dalam trigliserida menjadi metil ester dengan air sebagai produk sampingnya. Di mana di sini juga saya menggunakan suatu jurnal sebagai contoh pada aplikasian esterifikasi dalam obat, yaitu jurnal yang berjudul Studi Pendahuluan Pemanfaatan Zeolit Alam Baya sebagai katalis pada sintesis gliserol monooleat, di mana gliserol monooleat ini sendiri merupakan suatu senyawa yang digunakan sebagai eksipien pada antibiotik dan juga obat-obatan lain, di mana gliserol monooleat atau GMO ini merupakan hasil reaksi antara gliserol dengan asam oleat yang membentuk monogliserida, ester monogliserida, di mana monogliserida pada GMO ini sendiri umumnya diambil dari produk reaksi gliserolisis trigliserida. Kemudian dilanjutkan dengan adanya reaksi hidrolisis trigliserida dan esterifikasi langsung gliserol dengan asam lemak, di mana proses produksinya pada industri dalam senyawa ini juga terlebih dalam obat dilakukan suatu proses yaitu blend, di mana blended ini pada mono dan juga trigliserida dengan gliserol menghasilkan 40-60% monogliserida dan 35-45% digliserida. Akan tetapi, proses ini menghasilkan sifat emulsifier dan sifat permukaan yang rendah, di mana kandungan monoester sangat mempengaruhi kedua sifat ini. Sejumlah katalis padat juga digunakan dalam proses esterifikasi pada gliserol dilakukan untuk mengurangi target yang berbeda-beda. Untuk itu digunakan katalis yang homogen agar produk target dapat dikontrol dan hanya satu jenis produk yang dihasilkan. Jurnal yang saya gunakan yaitu Jurnal Ilmu Lingkungan yang telah terakreditasi Sinta 2. Saya akan menjelaskan tentang reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa alkohol yang membentuk ester. Kemudian contoh obatnya adalah gliserol. Mekanisme reaksi esterifikasi dapat dijelaskan melalui beberapa tahap reaksi. Yang pertama, pembentukan senyawa proton pada asam karboksilat. Pada proses ini terjadi perpindahan proton dari katalis asam atom oksigen pada gugus karbonil. Yang kedua, alkohol nukleofilik menyerang karbon positif, di mana atom karbonil kemudian diserang oleh atom oksigen dari alkohol yang bersifat nukleofilik sehingga terbentuk ion oksonium. Pada proses ini terjadi pelepasan proton atau deprotonasi dari gugus hidroksil milik alkohol. Yang ketiga, protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang diikuti pelepasan molekul air yang menghasilkan ester.